Baru kali ini dan saya merasa sangat amazed gitu ya karena ternyata sangat luas sekali dan yang dibudidayakan pun bermacam-macam gitu. Nah, tadi juga sudah sempat sedikit sharing sama mas-mas yang bekerja di sini. Tes, cek 1 2 3. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan-kawan mitra NASA dimanapun berada. Mungkin sebelum kita mulai keliling bisa dibantu cek sound dulu ya teman-teman ya. Gimana suaranya masuk apa tidak di soundnya teman-teman yang menyaksikan live panen ikan kerapu berteknologi NASA langsung dari tambak di Wero Purworejo ya, Jawa Tengah. Ya, ini sudah full menggunakan teknologi NASA dari awal budidaya sampai dengan dia panen. Ya, jadi bisa bantu di komen dulu silahkan teman-teman. Kalau memang suaranya sudah jelas terdengar atau belum, nah nanti bisa kita lanjutkan untuk cerita-cerita mengenai tambak ikan kerapu lebih lanjut. Sudah jelas ya? Oke. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita langsung berada di tambak ikan kerapu. Teman-teman bisa lihat di belakang kita ya, ini ada berbagai macam tambak. Dulu ada 4 ya, ini dibagi 4. Sekarang ada 3 ya. Yang sebelah sini masih 4, tambah 1 jadi 5. Dulu 2 ini dibagi menjadi 4, jadi setengah. Sekarang ini menjadi yang sebelah kanan saya itu dibagi menjadi 3, sehingga ada 5 petak ya. Full ini merupakan budidaya ikan kerapu dan juga campurannya ada ikan bandeng. Karena ikan kerapu tidak mengganggu bandeng dan bandeng tidak mengganggu kerapu. Ya, kecuali kalau teman-teman ingin budidaya udang dengan ikan kerapu itu tidak bisa. Karena ikan kerapu itu adalah karnivora, seringkali dia juga pakannya adalah krustase seperti udang-udangan. Sehingga kalau teman-teman ingin budidaya campuran seperti ini bisa dengan menggunakan ikan kerapu dan juga ikan bandeng. Ya, nanti kita lihat panennya, insya Allah kurang lebih jam 8:30 lewat lah. Ya, karena kita nunggu yang akan mengambil ikannya, itu lagi OTW perjalanan, nanti kita sesuaikan dengan waktu penjaringannya. Baik, teman-teman lihat di sini, ini kurang lebih luasnya adalah 1000 meter persegi, diisi dengan kepadatan 4.700 ekor ikan kerapu. Ya, jadi 4.700 ikan kerapu itu dibudidayakan pada kolam kurang lebih luasan 1000 meter persegi. Kalau teman-teman hitung lebih kecil lagi, kurang lebih per meter itu ada 4-5 ekor. Ya, jadi ini semasuk kapasitas yang tidak begitu padat. Bukan berarti karena kita tidak ingin meningkatkan kepadatan, tetapi karena kerapu itu sifat hidupnya dia adalah menyendiri. Ya, menyendiri atau berpasang-pasangan, tidak berkelompok. Ya, nanti kalau dipaksa untuk kepadatan tebar tinggi, dia akan tidak sesuai dengan sifat asli atau fisiologisnya. Ya, jadi kita tebarnya tidak sebanyak ikan-ikan air tawar lainnya, tetapi itu sudah mendapatkan hasil yang maksimal. Nanti akan kita ceritakan bagaimana analisa usahanya dan juga bagaimana keuntungan dari budidaya ikan kerapu berteknologi NASA yang ada di sini. Baik, teman-teman juga harus tahu, teman-teman harus kenali ya. Nanti kita akan lihat langsung ikan kerapunya. Jenis yang dibudidayakan di sini adalah jenis ikan kerapu cantang. Ya, jadi banyak sekali jenis ikan kerapu di luaran sana, terutama di laut. Ya, karena budidaya atau tempat hidup alamiahnya si ikan kerapu adalah di laut. Sehingga kalau kita harus membudidayakannya di tambak, itu ada perlakuan khusus. Sehingga ada yang namanya ikan kerapu cantang. Ini merupakan sudah persilangan. Ya, kalau teman-teman pahami atau sempat tahu jenis-jenis ikan kerapu itu banyak jenisnya seperti ikan kerapu lumpur, kerapu batik, kerapu macan, dan lain-lain ya. Sedangkan kalau yang di sini dibudidayakan adalah kerapu jenisnya cantang. Ya, cantang ini sudah persilangan antara kerapu macan dengan kerapu kertang. Ya, jadi dia bisa dibudidayakan di tambak udang yang dikelola secara intensif. Dan alhamdulillah sudah kita lakukan dan itu hasilnya sangat bagus. Ya, yang paling sering dibudidayakan itu jenis cantang seperti ini, dan juga ada yang persilangan antara macan dengan batik, namanya cantik. Ya, jadi ada jenis cantang, ada jenisnya cantik, yaitu yang sering dibudidayakan oleh petambak dan belum banyak
ternakan karena memang masih mayoritas petambak kita itu budidayanya udang. Nanti kita lihat bagaimana ikannya dan bagaimana model bentuknya ya, karena bentuknya hitam dan juga nanti ada loreng-loreng yang berwarna coklat. Ya, nanti ini belum mulai untuk proses dalam pemanenannya. Ya, kita lihat dulu. Silahkan teman-teman kalau ingin mulai komentar atau bertanya silahkan, nanti akan mulai kita sampaikan. Ya, tadi kita baru sampai di penjelasan mengenai kolam yang ada di sini, kemudian juga mengenai jenis ikan kerapu yang kita budidayakan. Ya, dan juga teman-teman harus tahu dan pahami bahwa ikan kerapu ini aslinya memang dia budidaya di perairan laut ya, hidupnya di dasar dan juga di terumbu karang. Sehingga kita coba budidayakan sendiri di tambak, itu hasil ya, karena kebutuhan pasar yang tinggi nggak mungkin kita harus terus mengandalkan hasil dari laut ya, karena nelayan kita juga seringkali tidak sulit mendapatkan ikan kerapu, sehingga permintaan yang tinggi tersebut, harga juga yang terus stabil dan bahkan terus tinggi, itu harus ditopang dengan kreativitas para pelaku perikanan di lapangan, sehingga mereka membudidayakan secara intensif di tambak udang mereka masing-masing seperti yang ada di belakang kita ini ya, sehingga tadi permintaan yang banyak, harga yang tinggi, kita juga tidak bisa memenuhi, sehingga harus ada perlakuan-perlakuan khusus sehingga kita bisa budidayakan sendiri di tambak yang intensif ini, sehingga timbullah beberapa jenis ikan kerapu yang bisa dibudidayakan di perairan tambak ya. Jadi boleh kita ke sini jalan. Ini merupakan tambak yang dikelola ya, dan juga sudah beberapa kali yang sering sekali atau sudah dari awal menggunakan teknologi NASA. Ya, jadi di sini juga mengandalkan yang namanya kincir. Ya, kita hidupkan dua kincir ini untuk menambah yang namanya DO, oksigen terlarut, dissolved oksigen. Karena apa? Karena ketika kerapu ini mulai besar, mereka juga mulai kebutuhan oksigennya tinggi. Sehingga beberapa perlakuan yang kita lakukan yaitu dengan pengurangan kepadatan, ya, pengurangan kepadatan, sehingga panen itu dilakukan secara parsial, tidak menyeluruh langsung di akhir, tapi bertahap, yaitu untuk mengurangi kepadatan populasi di awal sehingga oksigennya bisa digunakan bagi temannya yang lain. Ya, sehingga Sehingga nanti oksigen terlarutnya tidak begitu bermasalah. Ya, sehingga ini merupakan panen yang keempat. Ya, keempat atau yang kelima. Jadi sudah ada panen pertama, panen kedua, ketiga, dan keempat. Ya, sehingga sekarang yang kelima, karena itu tadi salah satu tujuannya selain menyesuaikan pasar, kita juga harus tahu kebutuhan kualitas air bagaimana, itu yang harus kita kendalikan, sehingga membuat ikan nyaman di air kolam itu harus dengan trik dan juga tips yang beberapa sudah dilakukan di tambak yang ada di sini. Ya, ini kincirnya sepertinya listrik ya. Ada yang diesel, ya, ini ada yang diesel. Ini untuk jaga-jaga ya kalau mati lampu, karena sangat berbahaya sekali. Bagaikan kita ya manusia, kalau nggak ada oksigen ini akan repot. Mungkin bertahan 2 jam, 3 jam. Kalau ikan masih oke lah, karena di air ada beberapa oksigen. Tapi kalau 100% sudah mati, nggak ada tambahan oksigen dari luar, dia akan menyebabkan kematian massal yang tinggi. Sehingga kita juga standby yang namanya kincir dari alat listrik dan juga dari mesin diesel. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk hidup atau matinya kincir ini terutama dilakukan pada saat malam hari, karena ketika malam hari itu terjadi proses pengurangan oksigen. Ya, jadi oksigen itu rendah, oksigen di air kolam itu rendah, sehingga kita nyalakan sepanjang malam sampai dengan pagi hari. Nah, mungkin nanti setelah agak siang ini akan mati, ya, karena oksigen itu sudah kembali normal. Baik, kita jalan lagi, ya, kita lagi yang ada di sini sambil menunggu proses penjaringan. Karena sesuai dengan jadwal kita lihat ini kurang lebih kurang dari jam 9. Karena setelah ini teman-teman juga lihat ada live langsung dari FB Pertanian Organik NASA yang itu disampaikan oleh Bapak Agus Budi berkaitan tentang pertanian. Ya, silahkan teman-teman kalau ada yang ingin
diskusikan, ditanyakan, bisa langsung sambil jalan, nanti bisa kami sampaikan di langsung berada dari tambak udang. Baik, ini yang sebelah kanan saya, ini adalah kolam tadi ikan kerapu dengan kepadatan 4.700 ekor dengan kurang lebih luasan 1.000 meter yang sudah dipanen parsial selama 4 kali. Insya Allah hari ini adalah hari yang kelima. Ya, jadi parsial itu artinya bertahap, usia mulai dari 6 bulan, kemudian seminggu sekali sampai dengan hari ini sudah panen yang kelima. Bobot awal ya, tadi saya tanya dengan pengelola tambak yang ada di sini, bobot awal itu selama 6 bulan alhamdulillah sudah mencapai bobot 690 gram rata-rata. Ya, artinya kurang lebih 2 kilo isi 3 lah. Ya, jadi ini luar biasa sekali, luar biasa cepat tumbuhnya dibandingkan dengan harus mencari manual di laut. Ya, itu kita bisa budidaya sendiri dan hasilnya juga luar biasa. Terakhir update harganya juga sekitar 90.000 per kilogram. Ikan kerapu ya, jadi ngalang-ngalai harga udang faname. Sehingga di sini rata-rata sekarang ikannya ikan kerapu. Ya, sama pengelola tambaknya ya udahlah diganti saja. Karena faname itu kurang lebih sekarang harganya lagi turun 70-80 ribu. Sekarang kita lebih banyak mengganti udang fanamenya atau udang putih itu menjadi ikan kerapu. Ya, ikan kerapu, kerapu cantang. Nah, ini nanti yang ngambil itu pengepul yang ada dari Semarang. Nanti dibawa ke Jakarta untuk kemudian masuk ke pasar ekspor atau restoran. Ya, jadi dari sini 90.000 ya, mungkin kalau sudah jadi masakan ya 200 sampai 300 ribu lah teman-teman nanti bisa nikmati langsung. Ya. Jadi itu seputar ikan kerapu ya. Ya, jadi banyak sekali sebetulnya macam-macam budidaya perikanan yang bisa kita budidayakan baik di air tawar maupun air payau. Ya, jadi ini air payau dengan salinitas yang otomatis dia lebih asin. Ya, salinitas itu tingkat kadar garam yang tinggi sehingga bisa dibudidayakan udang maupun ikan kerapu. Boleh sekarang kita lihat ya. Jadi karena ikan kerapu ini dia bisa hidup kurang lebih salinitas 10 sampai 35 ppt part per triliun ya. Jadi ada kalau DO itu ppm part per million, jadi 1/1/sejuta. Tapi kalau satuannya dari salinitas itu 1/12, 10 pangkat min 12 atau 1 per triliun. Jadi itu nanti bisa melihat kadar garam yang ada di sini dengan bantuan refraktometer. Ya, nanti kita lihat angkanya dengan cara meneteskan air ya, meneteskan air yang ada di sini, air dari tambaknya. Kemudian nanti kita teropong. Ya, kita lihat di sini nanti angkanya munculnya berapa, itu kemudian disebut dengan salinitas. Ya, jadi kita coba saja langsung ini kita ambil air dari bawah. Ya, ini kita langsung ambil ya. Ini cukup sedikit saja. Nah, ini sampai dibasahi bagian ujungnya. Nah, kemudian kita tutup. Nah, ini sudah nanti akan terbaca di hasil sini. Ini ada batas ya. Kelihatan nggak ya? Ada batas antara yang biru dengan yang putih. Nah, ini angkanya menunjukkan sebenarnya ini termasuk salinitas yang nggak terlalu tinggi. Ya, di sini kurang lebih di bawah 5 ya, 5 ppt. Nanti kita cek lagi kurang lebih di beberapa tempat. Di beberapa sampel nanti akan kita lihat. Yang mana kameranya ya? Kelihatan ya, ada batas biru dengan yang putih. Nah, itu menunjukkan angka dari salinitas atau kadar garam air yang ada di sini. Ya, ini alhamdulillah dengan sebetulnya ini kualitasnya ini ya kurang sesuai ya, karena normalnya dia membutuhkan di atas 10 ppt, tapi alhamdulillah ikannya masih hidup secara normal dan maksimal. Nanti kita akan coba lagi karena ini di pinggir ya. Bisa jadi ini memang terlalu banyak bahan organiknya. Ya, sehingga kadar garamnya itu menjadi rendah. Nanti kita akan coba lagi untuk mengukur kadar garamnya mungkin dari tengah atau dari pinggir, nanti dibantu dengan teman-teman yang ada di lahan yang mau panen. Baik, di sini ada Mas Alip ya. Mas Alip, kita akan sedikit diskusi ngobrol dengan Mas Alip mengenai tambak ikan kerapu yang ada di sini.
Ya, langsung saja beliau adalah kuncen, juru kunci, ya, atau pengelola yang ada di sini ya. Oke, ini tadi informasinya panen kelima ya Mas Arif ya. Panen kelima. Kalau dikira-kira ini sekarang udah bobot berapa gram Mas? 700 lebih. 700 gram. lebih ya. Jadi 7 on lebih Ya, dalam waktu yang kurang lebih 6 bulan sampai 7 bulan tadi ya. Ya. 210 berapa tadi? 210-an hari. 210 Sekarang hari. 118-an. 218. Jadi ini suatu hal yang luar biasa karena ketika tebar itu ikannya masih kecil-kecil. Kecil. Ya, ukuran berapa Mas? 8 sentian. 8 cm. Nah, ini ini ya yang belakang. Ini sebulan. Oke, ya. Jadi dari beberapa petak ikan tadi, ya, beberapa petak kolam itu kita bagi. Ada yang kemudian sudah mau panen, ada yang baru belum lama ditebar, ada juga yang lagi proses budidaya. Jadi kalau yang di belakang kamera ya, di depan saya ini kurang lebih 1 bulan ya? 1 bulan. Sekitar 45 sampai 50 gram. Ya, itu sudah sampai setengah on ya, 50 gram ya. Kemudian yang di belakang 700 gram lebih. Nah, nanti ini yang kita panen ya Mas ya? Kita panen. Baik, kemudian kalau di total sudah dapat berapa kilo atau berapa? Ini sekitar 2 ton lebih udah. Sudah sampai 2 ton lebih ya? Hampir 2,2-an. Dari 4.700 tadi? Kemarin panen kan udah 750-an kali 3. 750 kan udah kilo. 2 ton 2 kintal lah. Totalnya sekitar itu. Dikali panennya harganya berapa nih Mas? 100. 100 ribu? Iya, 100 ribu. Dulu awal-awal 85. Dulu terus awal naik lagi 80, 90, 100. Kenapa itu kira-kira kok naik? Nah, dulu awal kan karena masih COVID ya. COVID itu jadi belum harga masih ini semua. Masih turun. Nah, ini tapi ini udah normal lah, udah normal. Harganya sudah normal lagi. Iya, 100. Siap, berarti kalau 100 ribu dikali 2,2 ton kurang lebih 220 juta ya? Iya. Oke, jadi selama ini pun belum selesai Mas ya? Masih belum, ada ya? Sekitar ya 5 on ada lagi ya? Ini yang mana? Yang ini yang ini mau sekitar 8 sampai 1 ton lah. Oh, kira. Berarti kurang lebih totalnya 3,5 ton. 3,2 lah. 3,2 ya, 3,2 itu dikali 100 ribu hasilnya sekian, kurang lebih kalau biaya operasionalnya berapa ini Mas? Gede sih ya, sekitar 200-an. 200 juta. Oke, jadi 220 juta yang sudah didapatkan hingga saat ini itu sudah menutup perkiraan biaya operasional dari awal sampai panennya nanti ya. Sehingga nanti panen-panen setelah ini itu hanya keuntungannya saja. Iya. Ya, oke. Kalau estimasi sampai 320 juta tadi ya, karena 3,2 on ya, 3,2 ton. Baik, luar biasa sekali teman-teman mitra nasa dimanapun berada. Dari 4.700 ekor itu kita bisa panen dapatkan kurang lebih 3,2 ton, karena tadi bobotnya rata-rata 7 on ya Mas ya, 7 on. Itu dengan nilai atau dengan harga 1 kilo itu Rp100.000. Jadi kalau 3,2 ton dikali 100.000 dapatnya 320 juta. Dengan biaya operasional itu sudah termasuk nasanya ya Mas ya? Sudah semua ya, itu kurang lebih 200 juta rupiah. Jadi ada keuntungan bersih 120 juta selama kurang lebih berapa bulan nih Mas? Ini ya 7 lah. 7 bulan nanti. Ini dari satu tambak aja ya, satu kolam ya? Ini besok 2 bulan lagi ini. Oke. Jadi berarti kurang lebih ya setiap 3 bulan sekali ada panenan terus ya? Iya, dengan 4 kolam nanti harapannya kita muter nanti. Muter terus. Jadi 3 sampai 4 bulan itu dapatnya 120 juta ya, dibagi saja ya. Dibagi teman-teman ya kurang lebih sudah dapat apa ini? Sudah dapat NMAX ya Mas ya. Per bulannya. Nah, jadi luar biasa sekali, bisa ditiru, diaplikasikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nah, untuk aplikasi teknologi NASA-nya ini Mas, ini bagaimana caranya aplikasinya? Kalau untuk di air masih sama seperti dulu, cuman karena ini kemarau, air kan lebih stabil ya. Itu dulu 1 dream ini sekitar untuk seminggu, ini ya bisa untuk 10 sampai 2 minggu. Ini? Iya. Ini ya, ini merupakan inokulum ya, yang sudah difermentasi. Iya. Campuran dari apa aja? Ini dulu isinya tangguh, POC, tangguh, POC, ton, ton, Viterna,
hormonik, Hormonik kemudian molasses 1,5 liter 1,5 liter. dicampur jadi satu, Diaduk. yuk sekitar ya semingguan lah. Itu kita pakai di kolam tiap Oke. hari, pagi 2 liter, sore 2 liter. Bisa untuk berapa hari itu, Mas? 10 sampai 2 minggu. 10 sampai 2 minggu. Jadi untuk air kolam memang sangat penting sekali kita lakukan, baik dari air kolam dan juga nutrisi itu full kita semua lakukan di perikanan, sehingga untuk aplikasinya tadi ini kita bisa membuat larutan dulu, merupakan campuran dari tangguh 1 liter, POC nasa 1 liter, Ya. Fiterna 1 liter, Literan tangguh 1 liter, 1 liter, POC-nya 1 botol setengah liter satu berarti. botolan 500 ml, Ah. oke. Kemudian Fiterna 500 setengah mili, liter 500 ml. Hormonik yang 100, Hormonik 100. 100. Kemudian tonnya itu yang 250. Oke, botol kecil, Botol kecil. ya, 250 gram plus tetes atau molasses 1,5 liter. kilo, Nah, 1,5 liter. Iya. Masukkan di drum ini dengan kapasitas 100 liter. Ya, ini kurang lebih 100 liter ya, Mas, ya? 60-an. Oh, 60. Nah, 60. Oke, 60 liter. Kemudian fermentasi selama 10 hari, 10 hari, seminggu sampai 10 hari. seminggu sampai 10 hari. Kemudian bisa dipakai. Begitu sudah selesai, Nanti kan- diaplikasikan di kolam setiap hari. Ya, kurang Ya. lebih 2 liter. Sekitar 2 liter Oke. pagi, 2 gayung ya, 2 terus gayung. sore 2 liter. Pagi 2 liter. Jadi ngasihnya deket kincir Langsung, itu ya, iya, langsung disebarkan ditebar aja. ya. 2 liter pagi, 2 liter sore. Ya. Oke, baik. Itu untuk pengendalian di air kolam. Kemudian untuk nutrisi, Mas, campuran suplemen pakannya itu menggunakan apa saja? Nutrisi karena pakan kerapu kan kalau terlalu banyak air itu Betul. mudah hancur, beda dengan udang toh. Itu makanya saya pakai sprayer. Jadi Oh, pakai ya. sprayer burung itu Mm-mm. isinya itu tangguh 1 botol, Tangguh 1 botol 1 liter. 1 liter, Fiterna setengah liter, POC liter. setengah liter, Oke. campur jadi 1, Ya. kemudian nanti disemprotkan di pakan, dicampur. Oke. Pakan Campur dengan kuantitas berapa banyak? Kira-kira tapi berarti dalam campuran itu kan 2 liter ya jadinya Iya. ya total. Itu bisa sekitar 150 sampai 200 Oke. kilo. Ya, kilo pakan kerapu. Iya. Baik. Jadi ada perbedaan karena untuk pakan ikan kerapu ini kualitas proteinnya tinggi ya, Mas, ya. Iya, Sampai tinggi. 40% ya. 40 lebih. 40 Kecil lebih itu bahkan 48. Oh, 48. Yang Jadi kecil, ya. kualitas pakan yang tinggi, semakin tinggi kualitas protein makin tinggi, itu semakin rentan kita dalam mengelola pakannya. Sehingga dengan campuran yang tidak terlalu banyak air, itu aman Iya. dengan cara dimasukkan ke dalam sprayer. Iya. Ya, nanti mudah-mudahan ada kesempatan kita lihat di atas, dicampur ke kurang lebih 1,5 sampai 2 kintal bahan Iya. pakan. Oh. Ya, jadi 2 liter tadi 1 liter tangguh, 1 botol Fiterna yang 500 ml, 1 botol POC yang 500 ml jadikan 1, kemudian disemprot spraykan ke pakan 2 kintal tadi. Itu kurang lebih untuk berapa kali Mas bikinnya, atau sehari kebutuhannya itu atau seperti apa? Itu bisa untuk berapa, sekitar 5 sampai seminggu ya, karena Oke. nanti tergantung kebutuhan ininya toh. Ya, sehingga setelah dicampurkan itu ditutup lagi ya, disimpan lagi. Langsung. Oh, langsung. Jadi Oke. ya misalnya Oke. pagi buat Hmm. sekalian, nanti sore kan tinggal. Tinggal makan di. ini. Oh, berarti sehari sekali bikinnya. Oh. Nah, berarti bisa untuk pagi, bisa untuk sore. Ya, sehari ya kurang lebih apa namanya pasti bikin ya. Ya, Oke. bikin terus. Jadi nggak di apa? Tidak buat besok disimpan, gitu, tidak oh. dibesok. Oke. Ya, memang seperti itu bagusnya, atau kita sarankan itu sehari langsung habis. Ya, jadi sekali bikin pagi, diberikan pagi, siang, sore ataupun malam, atau hanya pagi sore, itu langsung dihabiskan. Besoknya bikin lagi. Ya, Ya. jadi kalau pengen sukses agak sedikit repot, nggak apa-apa Mas ya. Iya. Ya, agak sedikit repot karena memang itu insya Allah tidak Menipu hasil. menipu. hasil. Tidak menipu hasilnya, karena usaha yang lebih insya Allah hasilnya juga baik. Ya. Kemudian ini hari ini panen jadwalnya Mas ya. Itu mau persiapan udah Mau menjaring ya. Udah. Boleh silakan Mas kalau Ya. mau persiapan Ya. menjaring, nanti kita ikut waktu menjaring ikan kerapu yang ada di sini. Sini satu. Saya di sini tidak sendiri teman-teman ya. Satu orang sini. Ini bersama dengan mahasiswa tim dari MBKM dari UGM untuk melihat langsung kegiatan pemanenan yang ada di tambak kita yang ada di Purworejo. Gimana Mbak, pesan atau kesan pertama melihat tambak yang ada di sini, ataupun tambak udang, tambak kerapu
itu bagaimana? Monggo bisa dipegang. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi menjelang siang, Bapak, Ya. Ibu, dan juga rekan-rekan NASA yang sudah hadir live Facebook ini, nggak Pak Ya, Dimas? betul. Ya, jadi saya tuh baru pertama kali ke Tambak gitu Pak Dimas, baru kali Iya. ini, dan saya merasa sangat amazed gitu ya, karena ternyata sangat luas sekali dan yang dibudidayakan pun bermacam-macam gitu. Nah, Ya. tadi juga sudah sempat sedikit sharing sama mas-mas yang bekerja di sini. Ternyata penggunaan produk NASA itu sangat berpengaruh besar gitu Pak Dimas. Jadi yang Ya. biasanya kalau misalnya dari cerita-cerita teman-teman saya, kalau tambak tuh penghasilannya sekian gitu, kalau dengan produk NASA itu juga bisa lebih besar lagi Ya. gitu. Sangat luar biasa sekali Pak Dimas. Bisa membantu ya, Sangat untuk membantu. meningkatkan produksi atau hasil yang ada di sini. Baik, berarti tadi baru pertama kali ya Mbak ya lihat Iya, ya, betul yang ada sekali. di kolam ini ya. Tadi membayangkan bahwa memang tambak itu hasilnya, ya memang mindset kita hasilnya besar, Iya. ya. Tetapi memang diimbangi juga dengan sistem manajemen dan budidaya yang baik, dan juga itu sebetulnya biayanya juga tidak banyak. Ya, sehingga tadi tambahan informasi bahwa dengan juga menggunakan teknologi NASA, kita bisa hampir pastikan itu bahwa budidaya di sini berhasil sukses, ditambah lagi pendapatan yang itu lebih daripada rata-rata yang ada. Iya, betul. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan, Mbak? Mungkin itu saja sih. Itu aja ya. Ya, Oke, terima kasih. Pak Dimas. Mbak Epi ya. Iya, betul. Terima kasih Mbak Epi. Oke, kita lagi boleh. Kita coba lagi ya teman-teman ya. Kita tes kadar garamnya, salinitas. Nanti pakai ember ya, agak susah ini ya. Nanti aja. Nanti kita coba, tenang saja ya teman-teman ya. Jadi kualitas air itu sangat penting sekali. Tadi saya sampaikan salinitas kurang lebih di atas 10 ppt. Kalau DO oksigen itu kalau bisa di atas 3,5 ppm, yaitu yang ideal. Yaitu kalau bisa lebih tinggi lebih bagus. Sehingga tempo hari kita juga menggunakan teknologi yang namanya nanobubble, yaitu untuk memperkecil ukuran oksigen sehingga oksigennya ukuran nano dan bisa langsung dimanfaatkan oleh ikan ataupun udang yang ada di sini. Nah, itu yang salinitas, kemudian ada oksigen, kemudian selanjutnya ada pH. Ya, pH juga yang harus kita ketahui, ada pH ideal. Jangan sampai terlalu asam dan juga jangan sampai terlalu basah. Sehingga ada pH ideal kurang lebih sekitar 7 sampai 8,5 yang itu masih bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup dari si ikan kerapu yang ada di sini. Ya, jadi seperti itu. Kemudian juga kalau teman-teman lihat, airnya ini tidak kemudian bening ya, tidak juga terlalu hijau, tidak juga terlalu coklat. Artinya kondisinya ini ideal, baik. Nanti akan kita lihat, kita masukkan ke dalam botol plastik ya, dari air yang ada di sini. Yaitu untuk membedakan yang tidak menggunakan dan juga yang menggunakan. Baik, ini sudah mulai persiapan penjaringan. Ya, nanti teman-teman bisa lihat yang ada di belakang. Ini adalah proses persiapan penjaringan yang ada di kolam yang ada di sini. Ganti. Jaring belum? Sudah memulai ya? Oke. Siap, langsung mulai, kita bisa ikut syuting. Menjebak. Salinitas. Ambil aja ya, apa-apa ya. Dalam. Kita ambil yang ada tengah.
Ya, ini kita ambil sampel air yang ada di sini. Ya, memang kalau dilihat airnya ini hijau kecoklatan. Ya, jadi sudah banyak kandungan pakan alami dan juga ini tidak mengandung plankton-plankton yang berbahaya. Ya, jadi ini sudah dalam kondisi yang terbaik, tidak terlalu hijau, tidak terlalu coklat. Ya, idealnya coklat ke hijau kecoklatan karena di situ ada yang namanya zooplankton. Ya, ini kita ukur ya. Kita ambil sampel. Kita masukkan ke dalam salinometer, refraktometer untuk mengukur kadar garamnya. Kita ambil sampel ya. Ya, kita sebentar, belum terbaca. Ya, ini sudah terlihat ya kurang lebih apa namanya dengan angka ya. Ada perbatasan antara yang biru dengan yang putih. Itu menunjukkan kadar salinitas dari air tambak yang ada di sini. Kurang lebih angkanya 3 ya. 2 ppt. Ya. Jadi ini juga harus kita terus lakukan. Kita harus cek berkala. Ditambah lagi kita juga terus melakukan apa namanya cross check dengan membawa air yang ada di sini itu dibawa ke laboratorium yang ada di belakang sana. Sebenarnya agak jauh ya. Jadi ini nanti ada labnya itu yang menampung ya. Biasanya dari petambak-petambak di sini untuk mengukur kualitas airnya secara berkala. Nah, ini rutin nanti kita juga bisa lihat proses ataupun hasil datanya. Bagaimana kadar planktonnya, bagaimana kadar amoniaknya dan lain sebagainya. Ya. Di sana teman-teman sudah bisa lihat sebentar lagi ada proses penjaringan. Ya, jadi dalam proses pemanenan ini ada yang pertama yaitu penjaringan. Jadi kalau di ikan kerapu tidak langsung kemudian diangkat ditimbang, tapi pertama dijaring dulu, digiring sampai di suatu tempat yang sudah di mana itu terkumpul ikan kerapunya. Kemudian nanti langsung diambil dengan apa ya? Bahasanya adalah tudung ya. Teman-teman tahu tudung nggak ya? Tudung saji nanti kita lihat saja ya, ada di sana ya. Tempat apa penutup makanan. Ya, nanti kemudian dilihat, disampling, mana yang diambil, mana yang tidak diambil, nanti kemudian baru yang diambil diangkat. Ya, kita datang ke sana, kita lihat proses awal. Mulai dari mana, Pak? Dari sini? Ke sana? Oh, dari sini tarik ke sana. Digiring. Baik, silahkan kalau teman-teman yang ingin komentar atau ada pertanyaan disampaikan di chat ya. Nanti dibantu oleh teman-teman untuk membacakan. Itu juga silahkan ya. Bagaimana Pak cara aplikasi NASA-nya? Boleh. Kalau yang tadi kelewat. Kemudian itu ikannya isinya berapa banyak? Nah, itu nanti kalau yang kelewat juga silahkan. Teman-teman bisa boleh bertanya pada kesempatan kali ini. Dan kita juga bisa langsung menjawab langsung dari lapangan. Dan melihat langsung proses pemanenan awal ini yaitu proses penjaringan. Insya Allah kita akan standby live ini sampai jam 9 lewat 5 lah ya. Karena setelah ini ada pertanian juga di grup FB Grup Pertanian Organik NASA itu live oleh Bapak Agus Budi. Itu berkaitan tentang pertanian. Ya, nanti setelah ini dilanjut oleh pertanian Pak Agus Budi ya. Nah, ini. Nah, ini proses penjaringan. Setelah jaring, kemudian nanti disortir, setelah sortir diangkat, kemudian nanti penimbangan. Kan pinjam satu ikan ya. Oh ya, siap. Nanti akan kita lihat ya sampling ikan kerapunya. Tadi yang jenisnya adalah cantang ya. Jadi persilangan antara macan dengan kertang. Ya, karena banyak juga yang dibudidayakan ini sudah
hibrid atau persilangan, karena yang asli itu sebetulnya dia tinggalnya di laut, di terumbu karang. Ya, sehingga bisa kita budidayakan itu dengan persilangan. Ada yang namanya cantang, ada yang namanya cantik. Ya, kerapu macan dengan batik, ada juga yang kerapu macan dengan kerapu kertang. Yang kita budidayakan yaitu kerapu macan dengan kertang, yaitu cantang. Ya, jadi hasilnya adalah ikan kerapu cantang. Ya, ini ada yang mau nyebur? Baik sih. Ya. Saya masih penasaran sebetulnya. Ini kalau ideal ya memang sekitar di atas 10 lah PPT ya. Itu ikan bisa hidup optimal. Tapi ini dengan salinitas yang tadi di bawah teman-teman lihat, tapi ikannya juga tetap hidup maksimal. Ya, jadi antara airnya yang memang kondisinya seperti itu atau memang kemampuan daya tahan ikannya yang tinggi, tentunya dengan juga sudah menggunakan teknologi NASA. Iya, ini sebetulnya nggak terlalu asin ya. Nggak terlalu asin, ini angkanya kurang lebih masih sekitaran 5. Artinya ikannya juga tetap hidup. Asin dikit ya, kalau dirasakan airnya. Nah, ini memang sekitaran 5 kurang ya. Jadi segini pun ikan bisa hidup. Artinya kalau teman-teman ingin budidaya mungkin agak mepet, ini kan kurang lebih ya 100 meter lah dari pinggir laut. Itu sudah bisa seperti itu. Nanti kalau teman-teman ingin budidayakan mungkin di akuarium skala mini dengan bantuan garam krosok ya, dengan salinitas yang disesuaikan, insya Allah juga bisa untuk dibudidayakan. Karena dari sekian banyak ikan kerapu di sini, seringkali ada beberapa yang berbeda, atau ada yang albino, atau ada yang warnanya menarik, warna kuning, yang beda warnanya. Sehingga seringkali itu kita simpan, apabila ada kolektor yang ingin membeli, silahkan. Itu tentunya dengan harga yang lebih tinggi, itu bisa dibudidayakan biasanya di akuarium yang mereka budidayakan sendiri di rumah. Mas Dimas, ada pertanyaan Oke. dari salah satu mitra kita, Mbak Rosa Aziz. Ya, Mbak Rosa. Mas, bibit ikannya bisa dibeli di mana ya Pak ya? Oke. Kalau ada mitra yang pengen budidaya. Siap. Itu nanti saya tanyakan tuh kepada juragannya yang ada di sana. Yang ngelola Mas Alif ya. Ini karena memang betul tidak kemudian semudah dari udang faname atau ikan air tawar lainnya untuk mendapatkan bibitnya. Tapi ini merupakan pesanan ya, kita memesan dari hatchery-nya langsung ya. Jadi dari mulai persiapan pembibitannya sampai dengan penjualannya pun ini memang sudah walaupun tidak kemudian kita bibit di sana dijual di sana, tidak, tapi begitu setelah dijual itu kita perlu mencari pasarnya. Tapi itu mudah kok, mudah, tidak susah. Jawaban Dri? Nanti akan saya tanyakan pertanyaan untuk bibit tersebut. Tarik mana, Bud? Kalau ukuran ya, bibitnya ini ukuran 8 cm ya, jadi enggak terlalu besar. 8 cm itu ideal ya, ukuran 8 cm untuk bibit. Kurang harganya Rp8.000 per ekor ya. Jadi dalam waktu 6 bulan sudah bisa mulai dipanen ya, diparsial, dikurangi. Jadi 6 bulan panen, terus seminggu kemudian dikurangi, kemudian nanti sampai dengan ini panen yang kelima, itu kita di umur 7 bulan dengan bobot 700 gram. 700 gram ke atas. Ya, jadi 700 gram lebih. Nanti akan kita lihat, kita sampling apa yang menjadi apa yang ada di air kolam yang ada di sini. Ya. Ya, ini yang di depan teman-teman ini merupakan tempat nanti untuk pensortiran ya, di bawah ini. Jadi ikan digiring dari sana, dijaring dari pojok, dibawa, kemudian nanti disortir, mana yang diangkat, mana yang dibesarkan lagi, itu nanti di sini dibedakan. Ikan kerapu.
Ada lagi? Belum ya? Oke. Kita lanjut lagi. Kita cerita penerapan. Penerapan atau aplikasi teknologi NASA yang ada di sini itu dengan sebentar ya, iklan pesawat lewat nih. Ini merupakan tambak yang ada di pesisir Kulon Progo. Ya, sebentar lagi atau dekat dari sini adalah bandara dari YIA. Ya, Yogyakarta International Airport. Ya, dekat dari sini sehingga seringkali lalu lalang pesawat lewat. Ya, jadi kalau ada iklan-iklan suara pesawat ya wajar lah, karena dekat dengan bandara. Nah, untuk aplikasi teknologi NASA yang dilakukan, ini kita gunakan pengendalian di dua hal, di air kolam dan juga di nutrisi untuk pakannya. Ya, di air kolam tadi dengan campuran tangguh, kemudian Fiterna juga masuk di pengendalian air kolam. Tangguh 1 liter, Fiterna yang 500 mili, kemudian POC yang 500 mili, kemudian ton yang 250 gram, dimasukkan jadi satu ke dalam tong, difermentasi 10 hari, diambil setiap hari 2 liter. Jadi tebar di air kolam 2 liter. Kemudian untuk suplemen di pakannya, kita gunakan Fiterna dan juga POC NASA. Itu dengan perbandingan Fiterna 500 mili atau 1 botol, ditambah dengan POC NASA 500 mili juga yang 1 botol, plus dengan tangguh yang 1 liter. Jadi total ada 2 liter larutan, dimasukkan ke dalam sprayer, kemudian dispray ke dalam campuran pakan kurang lebih untuk 150 sampai 200 kg bahan pakan. Ya, itu diberikan setiap kali pemberian pakan, kemudian ditebarkan seperti biasanya. Baik, ini sudah mulai sampai ke pojok ya, proses penjaringannya. Nanti akan kita lihat dan juga kita timbang, sampling ya, kita timbang 1 ekor nanti. Ada yang nanya Mas, Ya. harga jualnya per kilo berapa Mas? Nah, menarik ini teman-teman yang bertanya untuk harga jual, karena harga jual kerapu itu lebih tinggi daripada udang faname atau udang putih yang sebelumnya kita budidayakan. Sehingga sekarang lebih banyak kita alokasikan tambak yang ada di sini sebagai budidaya ikan kerapu. Ya, karena kurang lebih per kilo harganya Rp100.000. Ya, jadi awal kali kita budidaya ikan kerapu itu harganya 80 per kilo. Naik lagi 85, naik lagi 95, yang sekarang itu 100.000 per kilogram. Alhamdulillah sampai panenan keempat kemarin sudah diangkat 2,2 ton ya, atau 2.200 kilo dikali 100.000 kurang lebih sudah ada 220 juta rupiah yang kita dapatkan, tetapi ikannya masih ada. Ya, kurang lebih 8 kintal sampai 1 ton lagi. Ya, nanti silahkan dikalikan saja dengan dikurangi ya. Ya, itu kan kelihatan wah banget ya. Tapi kita juga harus ketahui bahwa ini juga kita kurangi dengan biaya operasional yang kurang lebih sekitar atau mencapai maksimal 200 juta. Ya, jadi biaya operasional di sini maksimal 200 juta. Ini sudah BEP 200 juta itu sudah lebih 20 juta, tapi masih ada 1 ton. Kurang lebih masih ada 120 juta lagi yang bisa kita kantongi ya dalam budidaya ikan kerapu yang ada di sini. Ya, ini sudah mulai merapat ya. Ya. Sudah mulai ada kelihatan loncatan-loncatan ikan kerapu karena memang aslinya tinggal di laut di terumbu karang. Dan hidupnya soliter, artinya hidupnya menyendiri atau berpasangan, tidak berkelompok. Ya, sifat dari ikan kerapu ini dia tidak berkelompok sehingga di sini hanya tebar 4.700 ekor. Artinya per meter itu kurang lebih hanya 4 sampai 5 ekor ya kepadatannya. Tidak terlalu padat seperti ikan atau udang biasanya karena memang sifat aslinya seperti itu, dia tidak hidup terlalu berkelompok. Bukan berarti kita tidak bisa meningkatkan kepadatannya, tapi kita harus juga menjaga sifat asli dari ikan tersebut. Dengan kepadatan yang seperti itu juga sudah mendapatkan hasil yang luar biasa tadi. Ya, jadi ini sudah sangat luar biasa. Mas Alip, ada yang tanya dari pembibitan. Nah, untuk bibitnya sendiri, nah ini dapatnya dari mana, susah atau tidak dalam mendapatkan bibitnya, Mas? Untuk bibit kita pesen lewat Hatchery ya? hatchery di Jepara. Oh, okay. Itu ada terus?
Atau Order, pesan dulu. Order dulu. Iya, pesan dulu. Kita pesan nanti kemudian disiapkan mungkin sekitar 2 sampai 1 bulan lah. Oke. Mm-mm. Berarti Jadi sebelum tebar pesan dulu. Tapi kalau kayak sini kan kita udah langganan, jadi udah ketika belum selesai panen kita udah pesan buat ini besok tebar bulan depan gitu. Seperti itu. Ya. Jadi tidak sulit ya, teman-teman bisa mengkontak di hatchery atau pembenihan pembesaran yang breeding itu di Jepara itu ada ya, Jepara Pak ya. ada. Yang lebih mesan lamanya 1 bulan ya, Ya. sebelum kita tebarkan. Baik, terima kasih Mas Alip. Boleh nanti dibantu untuk ini Mas, Iya. yang ambil samplingnya 1. Iya. Ini masih ada bandengnya nggak Mas? Bandeng masih. Masih ada yang tertinggal ya? Itu ada bandeng. Jadi ini campuran ya, walaupun bandengnya nggak banyak, tapi ini ada ditebarkan juga ikan bandeng. Kurang lebih berapa Mas? Ini dulu 100 ekor. 100 ekor. Fungsinya untuk mengurangi mengurangi lumut ya. Jadi fungsinya untuk mengurangi lumut diberikan bandeng. Dia tidak saling berefek negatif tidak ya, kecuali kerapu dengan udang ya. Karena ikan kerapu ini karnivora, makan krustase juga dimakan ya. Jadi udang kalau dicampur dengan kerapu tidak bisa. Ya, sehingga dia dicampurnya dengan bandeng. Izin bertanya Pak Dimas. Ya, oke. Terna dan tanggul bisa dijadikan satu sebagai larutan induk ya Pak? Bisa. Untuk perairan kolam itu ternyata Fiterna juga dibutuhkan. Ya, ternyata tapi walaupun tidak ikannya langsung, tapi dia untuk menjaga kualitas airnya sebagai prebiotik untuk tangguhnya. Ya, jadi untuk persiapan air kolam di sini ini sebagai bahan fermentasi tangguh Fiterna, kemudian ton dengan tetes 1,5 kilo untuk larutan air 60 liter ya dalam 1 tong. Nanti kemudian diambilkan di sini per hari 2 liter untuk menjaga kualitas air kolamnya. Jadi bisa dicampurkan. Ya. Pertanyaan dari Pak Muhammad Fikwana. Oke. Ya, ini bandengnya. Sini teman-teman bisa lihat. Ya, ikan bandengnya kurang lebih sama ya, 7 bulan ya Mas? Iya. Ya, ini kalau bandeng memang seperti ini. Tandanya sehat. Dia loncat-loncat. Tadi udah hampir 1 kilo itu. Ya, ini ada lagi ya. Man di sini. Topi bagor. Ya, nimbang dulu aja yang ini channel lagi ya. Dah. Sini teman-teman lihat ya. Ya, ini luar biasa sekali. Wow. Kayaknya nggak bisa deh. 2 kilo lebih. Kembalikan satu aja Pak, satunya tak. Ya, ini kurang lebih 1 kilo kompotnya. Wah. Oke, kita kembalikan lagi. Mas Halip, mana Mas Halip? Ini dibalikin apa di sini? Enggak apa-apa. Oh ya, yes. Punya mulai Mas Dimas. Oke. Gede banget, oh my god.
Gitar. Dipegang, dipegang. Pegang buntutnya. Oke, ini kita ukur ya teman-teman ya, ikan kerapunya, bobotnya. Oh, balik dong. Ya. Kerapunya yang gede 6. Ya. Nah, Mas, sini. Gitar dulu ya. Oke. Ini bisa dilihat angkanya dari 0. Nah, kurang lebih hampir 1 kilo per ekor, 960 gram. Ya, ini sudah diter. Tadi dari 0 ya, teman-teman ya. Ya. Nah, ini dari 0. Dari 0. Kemudian ditimbang hampir 1 kilo, luar biasa sekali. Jauh di atas rata-rata dari waktu idealnya. Siap. Nah, lagi, saya coba lagi. Nah, ini 940 gram. Ya. Ini dalam waktu 7 bulan, luar biasa sekali. Kalau normal mungkin masih 8 on ya Mas ya. 7 on lah ya. Ini yang standar. Nah, ini 785. Ya. Ini yang paling kecil ya. Paling kecil rata-rata 780 kilo. Ya, untuk menangani atau handling ikan kerapu ini juga perlu hati-hati, teman-teman. Seperti yang di sana dilakukan, harus pelan-pelan ya, karena kita juga harus menjaga kualitas ikan kerapu sampai dengan nanti akhir di konsumen. Berbeda dengan ikan air tawar lainnya, lele, nila, termasuk bandeng pun itu memang tidak terlalu hati-hati kita handling dalam proses pemanenannya. Nah, jadi ini Tebarnya bersamaan nggak, Mas? tebar antara kerapu dengan bandeng. Dan tebar bareng nggak Mas? Dulu beda. Beda ya. Kerapunya aja Dulu bersamaan berarti. Kalau kerapu semua bareng. bareng. Kalau bandengnya dulu Menyusul. karena sini kan jarang yang budidaya. Oke. Sebulan sekitar itu isi 8-10. Jadi kerapu dulu, Oh. sebulan kemudian baru diisi ikan bandeng. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Tadi menjawab ya, kerapunya 7 bulan. Mm-mm. Bulan ya, Mas? Ya, waktu 7 bulan, Bandengnya waktu 1 bulan, 1 bulan, setelah sebulan baru tebar ikan bandengnya. Ya, ini. Berarti ini lebih lambat dari ikan kerapu. Jadi ini 1 bulan, ini masih segar sekali. Oh, nanti dulu. Ya, biarkan. Bismillah. Nah, ini ya. Ini 1 bulan lebih lambat dari kerapu, besarnya sudah seperti ini. Ya, luar biasa, dahsyat. Nah, itu. Ini ya, ini ada ikan kerapu dan juga ikan bandeng. Nah, kurang lebih, udah 1 kilo itu. Ada yang sampai 1 kilo bobotnya, ikan kerapunya. Baik, seperti itulah mitra NASA di lapangan, proses panen kita pada kesempatan pagi hari ini. Setelah ini, ikan-ikan yang kita panen ini, ikan kerapu dan juga ikan bandeng ini, nanti akan masuk dalam sortiran, kemudian nanti akan kita timbang di atas. Ya, demikian, terima kasih atas semua teman-teman yang menyaksikan dari awal hingga selesai. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa diterapkan dan diaplikasikan oleh mitra NASA maupun petambak yang ada di lapangan dimanapun. Demikian dari kami, reporter review Mas Aji, kameramen ada Mbak Dinda dan Mas Hasbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Wah, rame.